Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi, kiranya berkat damai sejahtera Allah menyertai kita semua sepanjang hari ini. Untuk mendasari perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita akan membaca Yeskiel pasal 21 ayat 13. Demikian firman Tuhan berkata, "Sebab percobaan datang dan tidak suatu pun yang dapat tahan. Demikianlah firman Tuhan Allah." Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan bahkan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Para sahabat inspirasi, pernahkah para sahabat mendengar orang-orang yang kadang-kadang berkata dengan kata-kata, "Aku nggak kuat"? Atau mungkin bahkan kita sendiri yang kadang-kadang sering berkata, "Aku nggak kuat". Nah, ungkapan kata nggak kuat ini sering muncul karena ada orang-orang yang mengalami penderitaan dan bahkan tekanan yang teramat sangat dalam hidupnya. Atau mungkin bahkan kita sendiri yang hari-hari ini tidak mampu lagi menghadapi pencobaan hidup ini. Lalu kita berkata, nggak kuat. Dan bahkan sering kita dengar ada seorang ibu yang akan melahirkan anaknya. Entah seorang yang mengalami tekanan dalam pernikahannya, dalam keluarganya, ataupun seorang karena sakit penyakit yang luar biasa, sehingga mungkin akan terucap perkataan dengan dia berkata, "Aku nggak kuat", yang muncul di mulutnya. Keadaan yang berat dan tidak ada solusi suatu saat akan dialami seseorang jika orang itu tidak mau bertobat. Mengapa demikian? Karena hanya tangan Tuhan sendiri yang akan teracung bagi orang itu. Namun bagi orang-orang yang tidak mau bertobat dan kembali kepada Allah, maka yang terjadi adalah kutuk ada padanya. Pekerjaannya tidak pernah berhasil, hidupnya tidak pernah bahagia, dan apapun yang dilakukannya selalu gagal dan hancur. Dan bahkan orang-orang yang merasa lebih baik, merasa telah berhasil, tapi meninggalkan Tuhan, tidak mau bertobat di depan Allah. Pada akhirnya, orang tersebut pun akan berkata, "Aku nggak kuat", karena masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupannya. Sahabat inspirasi mungkin sudah banyak kali membaca dan mendengar bagaimana keadaan bangsa Israel yang tidak bertobat dan bahkan tegar tengkuk. Bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah mendapat penghukuman dari Allah. Apalagi kita sebagai Israel rohani. Bangsa Israel yang memberontak kepada Allah seharusnya binasa yang didapatkannya. Namun mereka beroleh kemurahan. Dan maka firman Tuhan mengatakan yang terdapat dalam Roma 11 ayat 22 berkata demikian, "Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga." Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 22. Karena itu, mulai hari ini, marilah kita menjaga hidup kita untuk senantiasa berkenan di hadapannya. Tanggaplah terhadap firman Tuhan dan hargai kemurahannya yang dinyatakan bagi kita setiap saat. Dengan demikian kita tidak akan mengalami masa yang sukar karena tangan penghukumannya. Sekali lagi, karena tangan penghukumannya tidak berlaku atas hidup kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, di dalam hidup kita hanya Tuhan, maka kekuatan, penyertaannya, maka kemurahannya akan menjadi milik kita bagi orang-orang yang mengandalkan hidupnya hanya kepadanya. Amin.
Kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang memampukan kami dalam menghadapi sulitnya hidup ini ya Tuhan. Kiranya berkati setiap kami semua para sahabat inspirasi dalam menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini ya Bapa. Roh Kudus-Mu menuntun kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat-Mu atas kami semua. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati sahabat inspirasi. Setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan.